Desa Pasaleman terletak di Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Desa di Cirebon Timur ini menyimpan berbagai potensi di dalamnya. Melalui penelusuran, terdapat potensi pariwisata yang dapat dikembangkan. Salah satunya yaitu wisata religi berupa petilasan, Kuwu pertama Desa Pasaleman. Petilasan ini terletak di Dusun Kiwon dan dapat diakses dengan mudah karena letaknya dekat dengan jalan raya. Asal usul ya petilasan Bapak Jamadin di Pasaleman ya, atau yang mendirikan desa Pasaleman. Dalam cerita keturunan saya dulu, jadi dia itu sultan, keluarga sultannya itu karena datangnya Belanda. Dia hengkang ke Sumatera dulu. Di dalam cerita dari Sumatera itu awal di Aceh. Kita tadi ada yang terlewat ya ke Palembang, akan ada keturunannya di Palembang juga. Ada petilasannya di Palembang. Setelah di Palembang, beliau itu singgah kemana? Ke Bogor. Nah, setelah dari Bogor itu dia singgah ke Cikarang sebentar. Setelah dari Cikarang dia pergi ke Luragu. Dia itu kan ada saudaranya, keturunannya seperti Arya Kuning segala kan di Kuningan ya. Nah, setelah dari Kuningan, dia tuh lari ke Cirebon, yaitu ke daerah Pasaleman. Sebelum pekerjaannya buat desa ini yaitu Kubahori. Setelah Buit membuat desa namanya Pasilman tahun 1718. Entah ini kala apa tuh tanggal dengan bulan belum bisa dipastikan, karena kala itu ada yang menyebut tanggal 12 bulan Mei lah kalau zaman sekarang ya. Nah, ada juga yang bilang tanggal 5 Suro. Tapi kepastian data kita itu belum menggali di keraton, belum berdirinya desa ini. Nah, setelah dari Pasaleman, dia pergi ke sana ke Gerinting, Brebes. Di Brebes juga punya keturunan di sana. Lantas dia pergi ke Cilacap. Ya entah keberadaannya kemana, lantas kenapa tiba-tiba itu makamnya adanya di Gunung Jati. Mungkin dia selesainya tugas, dia kembali ke keraton. Adapun tahta yang kemarin dibuat dari Google, kita jangan mengambil yang 1755, karena dia di sini 1795 masih di Pasaleman. Iya. Maka kita datanya mengambil di atas Pangeran Sultan Matangaji. Ya, kalau Buyut itu versi cerita orang tua hanya syiar Islam. Syiar Islam. Oh. Dia membawa yang pengikut itu masuk Islam. Yang dari Kuningan semua itu jadi dia tuh syiar Islam. Kemungkinan setelah melawan cuman karena sedikit, versinya kan masih sedikit, ini aja belum jadi kedukuhan, masih beberapa gelintir lah. Nah, setelah itu, setelah dari anak-anaknya melawan, dia pergi yaitu ke Gerinting, kan ada lagi keturunan tetap melawan seperti Siti Brata segala. Ini belum merinci, belum menanyakan wafatnya tahun berapa, abad berapa Bu itu. Kalau sebelah barat itu ya ada jubah warna putih, semua ke kuning-kuningan ya, jubah zaman dulu ya. Nah, yang di bagian kepalanya itu yang ada apa? Peti besi, isinya pusaka lah. Lebar 40, panjang 60, berwarna pink kotaknya ya. Nah, sebelah timur ada apa di sini? Besi kuning, trisula semacamnya di sini kayak garpu. Warna kuning kehitam-hitaman karena terbuat dari besi kuning. Penelusuran lebih lanjut terkait Kuwu Jamadin dilakukan dengan mendatangi Keraton Kasepuhan Cirebon. Untuk menggali informasi, dilakukan wawancara terhadap abdi dalam keraton. Setelah pendudukan VOC, begitu, nah itulah kisah dari Pangeran Zainuddin Amir Sena. Ya,
pada waktu itu keraton direbut oleh VOC tahun 1678. Rajanya Raja Cirebon bernama Panembahan Karim. Beliau adalah Raja Cirebon yang ketiga, setelahnya Sunan Gunung Jati. Setelah Sunan Gunung Jati itu Panembahan Ratu. Kan saya ceritakan punya anak Pangeran Pasarean sebagai pewarisnya. Tapi Pangeran Pasarean udah meninggal duluan sebelum Sunan Gunung Jati wafat. Iya. Akhirnya pindah ke buyutnya, akhirnya ke Pangeran Zainul Arifin yang keturunan dari Pangeran Pasarean. Begitu. Maka Pangeran Zainul Arifin walaupun buyut tapi raja kedua karena ayah sama kakeknya udah meninggal duluan. Sementara buyutnya Sunan Gunung Jati masih hidup. Jadi ini langsung ke buyut. Nah dari buyut nggak ke anak. Anaknya juga meninggal. Lalu turunlah ke cucunya sebagai raja ketiga Pangeran Karim. Nah ini pangeran di masa Pangeran Karim ini Belanda masuk. Di sini keratonnya direbut. Kemudian Pangeran Karim punya 2 anak yang berkuasa pada waktu itu, berpengaruh, yang akhirnya dinobatkan menjadi raja atas perjanjian sama Belanda waktu itu. Maka didirikanlah 2 keraton karena ada 2 raja sih. Nah keratonnya Sunan Gunung Jati yang ini yang tadinya namanya Pakumati diganti namanya menjadi Kesepuhan karena tua. Sementara Pangeran Muda mendirikan keraton baru namanya Kanoman. Pada waktu itu Sultan Samsudin, Sultan Kesepuhan adalah sultan yang pertama. Punya anak Jamaluddin. Sama Belanda masih ada damai-damainya. Tapi ketika Sultan Kesepuhan yang ketiga, ya Sultan Zainuddin Amir Sena, nah ini Sultan Zainuddin Amir Sena itu nggak suka sama Belanda, begitu. Sehingga pada waktu itu ketidaksukaannya itu diwariskan kepada anaknya Sultan Zainuddin Amir Sena yang kedua, atau Sultan Sepuh yang keempat jadi. Nah di masa yang keempat inilah ada upaya pemberontakan, begitu tuh. Ada yang namanya pemberontakan, perlawanan pada waktu itu. Tapi Sultan Zainuddin Amir Sena itu tidak mau kelihatan, hanya sebagai ini aja, dalang. Nah perlawanan dari Sultan Matanghaji dan Sultan Zainuddin Amir Sena itu meletus ke sekitar wilayah Cirebon. Ya ada yang di daerah Indramayu, Pasaleman, terus ke sana Ciledug daerah situ ya, terus pokoknya daerah sana lah Sindang Laut gitu tuh ya. Nah itu makanya di sana ada makam, saya nggak tahu. Setahu saya Zainuddin Amir Sena itu adanya di sana tuh di Gunung Sembu. Gitu. Nah dari situ akhirnya ya udah kalau gitu bikin makam-makaman seolah-olah saya itu tertembak mati atau gimana. Mungkin itu versi yang pertama. Versi yang keduanya ya mungkin ada nama lain karena kerabat keraton itu kan ada yang namanya sama. Zamannya Sunan Gunung Jati juga anak-anaknya mungkin ada yang sama gitu. Tapi semakin mendekat ke setelahnya ke Sunan Gunung Jati seperti Sultan Zainuddin Amir Sena itu Sultan Sepuh yang keempat, ketiga, 2, ke-1, Raja Cirebon ketiga, kedua, dan kemudian Syarif Hidayatullah termasuknya jalurnya belum terlalu jauh sih. Belum. Jadi kalau kata saya sih kemungkinan yang meniru nama Sultan Zainuddin Amir Sena itu kemungkinan kecil lah. Kalau menurut saya sebab jaraknya terlalu dekat sama Sunan Gunung Jati, sama orang yang terkenalnya gitu tuh. Jadi kalau ada orang yang terkenal seperti Syarif Hidayatullah itu nama anaknya atau anak angkatnya atau cucunya atau saudaranya suka ditiru sama generasi cucunya ke bawah. Itu kan seperti itu. Nah, karena jaraknya terlalu dekat staf keturunannya kemungkinan itu Amir Sena yang asli, kemungkinan kalau menurut saya. Jadi bukan nama lain dari Amir Sena, kerabat keraton lain yang namanya sama. Itu kesimpulan saya. Jadi makam-makam tua itu isinya belum tentu mayat, belum tentu tengkorak, belum tentu, bisa jadi pusaka, ada keris, ada tombak mungkin. Ada juga mungkin harta atau emas atau mahkota mungkin bisa jadi sebab. Selain petilasan, di sebelah timur dari lokasi petilasan, terdapat mata air alami yang terus-menerus mengalir. Mata air ini juga menjadi sumber air yang menunjang kehidupan masyarakat sekitar.
Kita ada karena leluhur kita ada. Hormati dan rawatlah pusakanya. Tauladani gemilang sejarahnya.